Pengacara Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengungkap kejahatan lain yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap kliennya. Ia menyebutkan, kejahatan lain itu adalah bahwa Ferdy Sambo mencuri 4 rekening yang dimiliki Brigadir Yosua. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan, kata Komarudin, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Tak hanya itu, Ferdy Sambo CS juga diduga mengambil barang-barang lain milik Brigadir Yosua, seperti HP dan laptop. HP, ATM-nya di 4 bank, laptop bermerek ASUS, ungkapnya. Kamarudin menuturkan, uang dari 4 rekening itu juga dikuras Sambo sebesar 200 juta rupiah setelah Brigadir Yosua dibunuh. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli tahun 2022 itu masih transaksi, orang mati mengirimkan duit, bebernya. Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. 200 juta rupiah, ujarnya. Komarudin pun meminta pihak kepolisian mengusut tuntas soal barang-barang yang dimiliki oleh Brigadir Yosua itu. Nah itu nanti biar diumumkan oleh polisi, kalau saya yang umumkan nanti kesannya mereka ndak kerja, tuturnya. Untuk diketahui, Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keempat tersangka itu, yakni Brigadir E, Brigadir RR, KM, dan Irjen Ferdy Sambo. Keempat tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Adapun motif para tersangka ini tak dibeberkan pihak kepolisian dengan alasan tertentu. Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri, ucap Sigit. Di sisi lain, kasus pembunuhan Brigadir Yosua membuka kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh tersangka, Irjen Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, Sambo telah ditetapkan tersangka dalam kasus Brigadir Yosua itu. Sambo merupakan tersangka yang menyuruh Baradae mengeksekusi Brigadir Yosua. Dari catatan suara.com, ada 4 kebohongan yang dilakukan Sambo sejak kasus ini terungkap. Kebohongan itu dilakukan untuk menutupi kejahatannya. Berikut adalah ulasannya. 1. Tidak ada baku tembak. Kebohongan pertama yang tercatat yaitu tidak adanya baku tembak. Hal tersebut terungkap saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa tidak peristiwa baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, sehingga menewaskan Brigadir J. Padahal sebelumnya, pada konferensi pertama kasus ini yang digelar pada Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, kepolisian menyatakan telah terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah Ferdy Sambo. Baku tembak itulah yang pada akhirnya mengakibatkan Brigadir J terbunuh. Namun, fakta yang terjadi di TKP, menurut Kapolri, Ferdy Sambo memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J. Tim khusus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J. Hingga meninggal dunia, yang dilakukan oleh Re, Baradae, atas perintah saudara FS, Ferdy Sambo, kata Kapolri. Kebohongan ini terungkap berkat keterangan Baradae yang telah mengajukan diri sebagai justice collaborator. 2. Mengaku tak ada di lokasi kejadian. Saat kasus ini muncul ke permukaan. Keterangan pertama yang muncul yaitu ketika baku tembak itu terjadi, Ferdy Sambo mengaku tidak ada di tempat kejadian perkara karena sedang melakukan tes PCR sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengaku baru mengetahui peristiwa baku tembak di rumahnya tersebut setelah ditelepon oleh istrinya, Putri Chandrawati. Namun belakangan, diketahui bahwa Ferdy Sambo ada di lokasi kejadian, dan bahkan Sambo lah yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. 3. Tak ada pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Ketika awal kasus ini mencuat, alibi mengenai pelecehan seksual begitu mengemuka dan seakan menjadi motif utama.
Pelecehan seksual itu disebut-sebut dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Hal itu pula yang beberapa kali disebut oleh kuasa hukum Putri Chandrawati. Namun dugaan adanya pelecehan seksual itu pada akhirnya gugur setelah gelar perkara dalam kasus kematian Brigadir J dilakukan.